bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja dari mana ya? Itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan. Jadi, saya semenjak menjabat tidak mendiami rumah dinas gubernur. Untuk kebutuhan keseharian, kebanyakan bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya karena ada sawah, ada kebun, seluruh panganan tersedia, ada kolam ikan. Jadi, insya Allah saya tidak menggunakan dana APBD yang 14 miliar itu untuk makan. Ya, Jakarta tidak menjual ya. Hei, guys. Tuh, Jakarta guys. 100,65 miliar guys. Bahas dong. Ya. Saya mohon maaf kalau ini menyinggung Pak Deddy Mulyadi dan pendukungnya. Sekali lagi saya katakan saya tidak mempunyai intensi untuk menyerang kehormatan Pak Deddy Mulyadi karena saya pribadi tidak mengenal. Selamat datang di T23 Channel. Semoga sahabat semua selalu dikasih kesehatan, dimudahkan rezekinya. Amin. Ya sahabat semua, sebelumnya Pak Deddy Mulyadi sudah mengklarifikasikan tentang tunjangannya untuk apa saja. Bahkan sampai memangkas perjalanan dinasnya juga untuk kepentingan rakyat. Ini ada video yang viral datang dari Pak Rudi yang mengkritik tentang tunjangan Pak Deddy Mulyadi, yang bahkan ini sampai dibicarakan oleh semua orang. Ya nggak usah menunggu lama ya sahabat ya, bisa kita lihat Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya. Kalau 33 miliar dibagi 12 per bulan sekitar 2,7 miliar. Untuk apa dana operasional itu? Nah, kemarin Deddy Mulyadi muncul mengklarifikasi bahwa dana operasional itu untuk membantu masyarakat, untuk rumah yang roboh, untuk yang sakit ini, sakit itu. Ya make sense lah, masuk akal gitu. Tapi pertanyaannya, mengapa rakyat itu harus langsung ke... Aduh, Pak Rudi. Sebelumnya, ini data datang dari mana Pak Rudi? Coba Pak Rudi jelaskan kepada kami yang ada di sini Pak Rudi, supaya apa? Kami di sini tahu data ini dari mana Pak. Gubernur. nih, makan. Hari ini ada bala-bala, ada lotek, ada es kelapa, ada pisang, ada nasi timbel. Semuanya bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya. Dan saya tinggal di lembur Pakuan, tidak di gedung Pakuan. Jadi, saya semenjak menjabat tidak mendiami rumah dinas gubernur. Untuk kebutuhan keseharian, kebanyakan bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya karena ada sawah, ada kebun, seluruh panganan tersedia, ada kolam ikan. Jadi, insya Allah saya tidak menggunakan dana APBD yang 14 miliar itu untuk makan. Ya, insya Allah anggaran APBD di Jawa Barat diprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Mungkin kita semua sudah tahu terkait video Bapak ini ya, Bapak Rudi S. Kamri, terkait masalah gaji dan tunjangan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Ya, tentang cilok pakai emas lah istilahnya begitu. Dan sudah meminta maaf. Klarifikasinya adalah bahwa tujuannya agar mengedukasi masyarakat dan agar
pihak pemerintah provinsi juga transparan dan menguraikan untuk apa aja biaya operasional gubernurnya masing-masing. Karena bukan hanya Jawa Barat, dia juga menekankan agar daerah-daerah lain mengikuti jejak Jawa Barat untuk menguraikan biaya operasional yang dimaksudnya. Seperti halnya gambar di atas ini, untuk Jakarta kita lihat jauh sekali kan perbedaannya dengan Jawa Barat. Tapi kenapa Jawa Barat yang selalu disebut-sebut, yang selalu dibahas-bahas, yang selalu disenggol-senggol? Gak laku kayaknya, Jakarta tidak menjual ya. Hei guys. Tuh Jakarta guys. 100,65 miliar guys. Bahas dong ya. Nah, Bapak ini sudah meminta maaf karena tujuannya jelas, untuk edukasi kepada masyarakat dan untuk agar transparansi anggaran. Nah, dia minta maaf, tapi kalau yang guys emang nggak bakalan minta maaf karena tujuannya beda. Dia mah bukan untuk edukasi, bukan juga untuk agar Jawa Barat lebih baik, bukan. Dia mah demi nafsu pribadi aja, pengen ngejelek-jelekin Jawa Barat, pengen menjatuhkan Jawa Barat, padahal dia bukan orang Jawa Barat. Aduh, pret. Kalau kita bicara tentang Pak Gubernur Jawa Barat, bisa dikatakan istimewa. Karena apa? Dengan kebijakan-kebijakannya yang merakyat, bahkan yang banyak dikritik sana kesini, tetapi warga Jawa Barat malah mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat. Yang anehnya, sahabat semua, kritikan itu didominan dari orang-orang yang di luar Jawa Barat. Guys, pret. Saya mengucapkan terima kasih kepada staf kantor Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan tanggapan atas video saya. Saya mohon maaf kalau ini menyinggung Pak Deddy Mulyadi dan pendukungnya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mempunyai intensi untuk menyerang kehormatan Pak Deddy Mulyadi karena saya pribadi tidak mengenal. Kita juga melihat fenomena seorang Deddy Mulyadi itu sangat unik, seorang gubernur yang sangat aktif atau bahkan proaktif lah dibandingkan gubernur lain yang terjun ke masyarakat, langsung menghadapi permasalahan real di masyarakat. Itu kita hargai juga. Pak Deddy Mulyadi juga mengatakan dirinya tidak marah disebut gubernur konten karena memang beliau mempunyai akun-akun YouTube yang sangat populer. Ini juga bisa membantu tugas-tugas beliau di Jawa Barat. Jadi sekali lagi saya harus klarifikasi bahwa tidak ada intensi saya untuk menyerang Pak Deddy Mulyadi maupun Jawa Barat. Provinsi-provinsi yang lain pun harus bertindak sama, memberikan penjelasan, karena saya yakin di provinsi yang lain, terutama Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sama. Rakyat hanya menerima data kebijakan yang sudah ditulis dan tanpa penjelasan apa-apa. Itulah fungsi saat kita berbicara, ada yang namanya data supaya apa yang kita katakan itu bisa valid dan benar. Ya sahabat semua, yang kita lihat ya, Pak Deddy Mulyadi itu selalu turun ke lapangan. Bahkan dia tersegan untuk bercanda tawa dengan masyarakat. Itu apa tujuannya? Supaya pemimpin kita itu mengerti yang diinginkan rakyat, bahkan kekurangan apa yang harus diperbaiki dalam kepemimpinannya. Ya sahabat semua, mengenai ini kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Seperti apa pendapat kalian? Terima kasih yang sudah melihat video ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata, dan nantikan video-video berikutnya dari channel ini. Terima kasih sahabat.